semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Yusildin di Mulia Pranaja pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, dari beberapa bab yang kemarin kita bahas, ini adalah ujung dari probabilitas di semester ini, yakni simulasi aplikasi statistika dan probabilitas. Sebelum itu, dari penjelasan kemarin-kemarin nih, kan saya telah menjelaskan mengenai beberapa contohnya seperti regresi, korelasi, dan sebagainya. Nah, di situ atau beberapa probabilitas. Nah, di situ apa sih yang bisa kita terapkan di dunia nyata dari probabilitas itu? Nah, buat yang tahu bisa nih, udah ada gambaran gitu ya kayak oh, probabilitas itu artinya kemungkinan, Kak. Nah, kemungkinan ini ber biasanya sama seperti munculnya sesuatu seperti aku nggak mau ini ingin mendapatkan nilai 75 atau KKM. Nah, aku gimana nih supaya bisa dapetin ini karena nilai matematikaku 30. Nah, gitu nanti gimana caranya biar nanti nilai akhirku jadi 75. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi ini kita akan bahas. Namun sebelum itu, untuk yang tahu nih, bisa ya komen di bawah. Aku nanti aku baca-baca komennya nanti kalau ada yang komen bagus nanti aku kasih like. Oke. Nah, oke, kita langsung lanjut saja ya untuk simulasi aplikasi statistika dan probabilitas. Oke. Nah, di sini apa sih itu simulasi aplikasi statistika dan probabilitas? Nah, simulasi statistika dan probabilitas ini ada untuk menghitung sesuatu agar dapat diprediksi dan memperoleh kemungkinan yang pasti agar nilai yang didapatkan maksimal. Seperti contohnya di samping ini ada gambar. Nah, ini diskus atau bahasa Indonesianya itu seperti modal awal. Modal awal kita kan seberapa, terus project contingency ini seperti progresnya berkelanjutan. Nah, terus habis itu di sini ada arsiran. Ini tuh yang tidak diarsir itu adalah chance of success, artinya kesempatan atau kemungkinan kita untuk sukses. Dan untuk yang diarsir berwarna merah itu adalah risk to project budget, itu terpotong karena bingkai. Artinya adalah resiko dari apa? Resiko yang harus dibayar dari proyek tersebut. Nah, yang terakhir itu resiko yang biasa, lalu di final. Nah, di sini menjelaskan kenapa sih kok eh, integral sorry. Kenapa sih statistika dan probabilitas ini selalu ada yang namanya keberhasilan dan ada yang namanya kegagalan. Nah, disitulah namanya probabilitas karena probabilitas sendiri itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah probably, dari kata probably artinya kemungkinan. Nah, kemungkinan kemungkinannya itu kemungkinan kan pasti dua nih, kayak sukses sama gagal. Cuman karena di sini kita membahas tentang mengenai kesuksesannya saja atau mendapatkan nilai yang maksimal, maka kita tetap tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak kegagalan. Jadi kesuksesan itu adalah awal, kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak kita mencoba, maka akan semakin besar juga kita untuk berhasil. Nah, di sini juga hampir sama. Cuma di sini kita lebih ke mengarah kita harus langsung mencari tingkat kesuksesan tertinggi dari suatu hal tersebut. Nah, jadi kita bahas itu untuk pertemuan kali ini. Oke, lanjut. Nah, di sini langsung ke contoh-contoh pengaplikasiannya. Nah, pengaplikasiannya di sini tuh seperti yang ada di samping kiri ini ada diagram, dua diagram di mana 10 sampel dan 100 sampel dan sebelahnya lagi ada kemungkinan dari munculnya angka atau gambar pada lempar koin. Nah, kenapa sih kok di sini kita mengambil sampel dan ada koin? Nah, di sini ini saling berhubungan.
di contohnya pengaplikasian. Ini karena saya memakai pengaplikasian yang dasar, yakni menggunakan lempar koin dan sampel. Nah, sampel ini artinya seperti contohnya nih, kalian satu kelas ingin tahu kayak satu kelasku ini di kelas ini ada berapa anak sih yang lolos seperti itu. Terus kalian data lalu kalian buat sampel. Sampel itu seperti ya data biasa atau data penelitian. Nah, lalu ada lempar koin. Lempar koin juga kan dia memiliki bagian angka dan gambar. Nah, di situ nanti bisa kayak menggunakan random atau apa untuk mendapatkan nilai tersebut. Dan di sini disebutkan ada lempar koin, rata-rata waktu pelayanan, kemungkinan menang dalam game. Nah, lempar koin seperti yang ada di gambar kan seperti itu. Untuk rata-rata waktu pelayanan itu bisa seperti praktek di dalam suatu tempat atau contohnya seperti kalian ingin mengetahui seberapa cepat sih suatu pelayanan dalam restoran ini. Contohnya si restoran Pak Dandi seperti itu ya. Restoran Pak Dandi ini dicatati dikunjungi oleh sebanyak 100 pelanggan seperti itu. Nah, pada pelanggan pertama itu waktu pelayanannya 10 detik. Untuk pelanggan kedua sekitar 12 detik, pelanggan ketiga 8 detik, dan keempat dan seterusnya berapa detik seperti itu. Nah, kemungkinan kemudian kalian bikin sebuah tabel atau seperti data. Nah, di situ setelah kalian catat, setelah itu kan kalian pasti nih kayak menghitung jumlahnya tadi berapa setiap dari pelanggan pertama sampai pelanggan ke 100 tadi itu berapa detik setiap pelanggannya. Lalu kalian kan pasti menggunakan rumus rata-rata atau X bar yakni jumlah dari data tersebut tadi kalian bagikan dengan sorry jumlah dari waktu pelayanan tadi itu kalian bagikan dengan jumlah datanya. Jadi kan contohnya anggap saja dalam semua itu tadi totalnya adalah 1000 detik. Nah, totalnya 1000 detik dari 100 sampel. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah rata-ratanya adalah 10 detik untuk setiap pelanggan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada kemungkinan menang dalam game. Nah, ini nih saya mengambil topik ini karena sekarang kan lagi marak nih kayak game-game kayak contohnya ada Roblox, ada Mobile Legend, ada yang game-game gacha lain seperti Genshin Impact. Itu kan kita memiliki terkadang dalam game tersebut sudah didetailkan seperti persentase mendapatkan hadiah utama itu sebesar 0,001%. Nah, 0,001% ini gimana sih kita bisa mendapatkan kemungkinan kita bisa mendapatkannya seperti contohnya dari 0,001% itu kan sama dengan satu dibagi dengan 10.000 atau ya 10.000. Jadi kalian bisa menjadi player ke 10.000 yang menggacha di situ. Jadi akhirnya kalian dapatkan skin atau hadiah utama tersebut atau semacamnya seperti itu. Atau bisa jadi kalian melakukan eh, gacha atau percobaan di sana sebanyak 1.000 kali untuk mendapatkan hadiah utama tersebut. Nah, di situ contoh-contoh di atas didapatkan dari hasil penelitian dan praktik untuk menguji apakah cara tersebut bisa disebut pengaplikasian atau tidak. Jadi kan seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus turun ke lapangan atau kita mencatat dengan data agar selain kita bisa mendapatkan hasil yang real, kita juga bisa langsung memahami konsep dari probabilitas ini sendiri. Karena jika kita menggunakan digital atau menggunakan anggap saja kita sekarang memakai Excel seperti itu. Nah, Excel memang bisa diandalkan dalam masalah seperti ini. Namun, alangkah baiknya kita juga mengetahui bagaimana sih praktik di lapangannya itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh di Excel dan contoh di kehidupan nyata. Tapi kita bahas dulu nih mengenai manfaat pengaplikasian statistika dan probabilitas. Nah, perlu dicatat ya, ini uji coba ini menggunakan rumus dan simulasi berulang. Kadang-kadang hasilnya ini beda namun hampir mendekati. Atau seperti contohnya kita menggunakan digital Excel dengan kita mencatat. Nah, contohnya aku paling mudah adalah menggunakan lempar koin. Nah, lempar koin jika kita menggunakan Excel itu hasilnya
pasti akan tidak jauh berbeda dari kita praktek sendiri. Contohnya seperti saya melempar saya melempar koin sebanyak 4 kali. Nah, munculnya adalah angka, gambar, gambar, dan angka. Jadi, probabilitasnya adalah 50 banding 50. Nah, kalau kita pakai Excel, bisa jadi itu angka, 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 gambar, atau gambar, 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 angka. Seperti itu. Tapi kan, seperti yang kita tahu bahwa ini kita membahas mengenai kemungkinan yang bakalan keluar ini adalah banyak, datanya banyak. Jadi kita asumsikan bahwa datanya adalah 100. Jadi kalau kita data 100 itu seharusnya hasilnya mendekati dengan hasil 50-50 atau hasil tengah. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Manfaat dari pengaplikasian statistika dan probabilitas. Seperti yang telah dijelaskan di awal slide, pengaplikasian ini berguna untuk menghitung atau memperkirakan suatu kejadian agar dapat diprediksi dengan menggunakan rumus ataupun simulasi berulang untuk mendapatkan hasil yang pasti valid atau dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, seperti saya dibilang, di sini saya sudah menyiapkan contoh dari probabilitas angka random dan probabilitas dari lempar koin. Diketahui di situ banyak nama seperti Indra Nugroho, Citra Saputra, Eka Putri, Indra Wijaya, dan seterusnya. Dengan nilai yang juga random menggunakan rumus Excel. Nah, di situ didapatkan jumlah mahasiswanya adalah 143 dengan saya kan ingin mencari hasilnya yang lulus dan yang tidak lulus saja. Nah, di sini saya juga menggunakan rumus Excel untuk mempermudah cara saya mencari mahasiswa yang lulus dan tidak lulus dengan hasilnya adalah yang lulus adalah sebanyak 84 dan tidak lulus sebanyak 59. Nah, di sini kita tambahkan seperti rumus probabilitas biasa. Jadi kita yang lulus jumlah yang lulus atau tidak lulus itu tadi dibagi dengan jumlah mahasiswanya. Contohnya seperti yang lulus adalah 84 dari 143. Nah, 84 dibagi 143 jika 100% adalah hasilnya adalah 59%. Begitu juga dengan yang tidak lulus 59 dibagi dengan 143, hasilnya adalah 41%. Nah, kemudian yang barusan saya bilang nih mengenai probabilitas lempar koin. Nah, jika kita melakukan percobaan lempar koin sebanyak 143 kali, maka yang pasti kita antara kebanyakan data ataupun kitanya yang capek dengan menyentil koin ke atas. Jadi saya menggunakan Excel saja. Yani percobaannya digunakan 143 kali dengan kemungkinan munculnya gambar adalah 70 dari 143 serta angka adalah 73 dari 143. Yang mana hasilnya adalah persentasenya 51 banding 49. Yang mana ini seperti yang saya jelaskan tadi barusan, hasilnya pasti mendekati dengan 50 banding 50. Jadi di sini kita dapatkan nih hasil perbandingan yakni lulus dengan kriteria gambar adalah 84 dan tidak lulus atau angka adalah 59. Dengan persentase 59 untuk gambar dan angkanya adalah 41. Yang mana kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah bahwa metode tersebut efektif karena menunjukkan hasil yang sesuai atau diinginkan. Karena balik lagi kepada yang saya bilang di awal-awal pembelajaran bahwa probabilitas itu nilainya pasti adalah 1 atau 100%. Nah, di sini kita contohkan di yang siswa tadi. 59 tambah 41 adalah 100%. Lalu dengan lempar koin adalah 51 ditambah 49 juga 100%. Maka hasil ini hampir sama bukan? Cuman hanya saja bedanya pada peletakan persentasenya. Tapi jelas kan dia mendekati 50 banding 50. Jika kita menggunakan data yang banyak. Kalau kita menggunakan data yang sedikit, kemungkinan besar belum tentu mendekati 50-50. Bisa seperti tadi yang saya jelaskan, angka-angka gambar atau gambar-gambar-gambar angka, ataupun bisa full angka atau full gambar. Jadi metode ini hanya efektif mendekati 50-50 jika kita menggunakan banyak data. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk kalian. Semangat belajarnya ya. Kalau ada pertanyaan
bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like dan tombol subscribe-nya diabu-abukan ya. Oke, sekian.